Pas nengok ke belakang itu ada sosok anak kecil dan rambut segini, model pendek gitu, dan mukanya itu hancur. Saya merayap tuh buka pintu kaca kantor. Oke. Dan saya nggak berani masuk lagi sampai pagi. Memang dari dulu sepanjang jalan itu sering kecelakaan. Kalau emang lewat situ paling nggak klakson atau ngasih lampu dim. Orang tuanya lagi beli sayur di depan, anaknya ditinggal usia 3 tahun. Dan itu kecebur di kolam, setelah balik lagi Udah meninggal. posisi udah meninggal. Wow, ketemu lagi dengan Mongol Stres di Kalapuna. Jadi buat teman-teman Oprasko dan Kalapuna Holik, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang tidak asing lagi dan punya pengalaman yang sangat bombastis, menyeramkan ya di tempat dia bekerja. Langsung aja kita sambut Bang Jo. Jadi bintang tamu kita ini adalah seseorang yang punya pengalaman yang membuat dia berpikir bahwa dulunya mungkin Bang Jul ini percaya nggak dunia gaib itu ada? Enggak. Nah, bener kan? Jadi teman-teman, beliau ini sangat tidak mempercayai dunia gaib karena buat dia itu adalah nonsense. Tetapi ternyata di saat dia bekerja, dia mengalami hal-hal yang berhubungan dengan dunia gaib. Bagaimana ceritanya? Mending kita langsung nanya. Bang, nanya dulu nih, kegiatan hari-hari ngapain Bang? Nah, sekarang saya sebagai karyawan swasta. Oke. Di perkantoran di bidang media. Oke. Nah, jadi Bang, pengalaman apa sih yang membuat Bang Jul akhirnya berpikir bahwa ini menjadikan pengalaman pertama dan terbaru yang berhubungan dengan dunia mistis? Sebelumnya perkenalkan diri, saya nama Nuzul Al-Gufron. Oke. Biasa dipanggil sama teman-teman semua Bang Jul. Bang Jul. Saya bekerja di Bilangan Jakarta Selatan, Oke, tepatnya di Kalibata. Di awal masuk kerja normal-normal aja, nggak ada firasat atau apa-apa, berjalan. Dan saya juga tadinya nggak percaya sama hal-hal mistis, gitu. Dan berjalannya waktu, saya mengalami sendiri kejadian mistis. Seperti apa tuh Bang? Jadi saat itu saya lagi tugas malam ya, lagi tugas malam. Entah kenapa di malam itu ada perasaan takut yang nggak seperti biasanya sehari-hari saya lakukan gitu kegiatannya. Dari awal datang mau masuk ke pantry udah ada rasa merinding-merinding gitu. Terus nggak berani nih masuk ke toilet. Jadi kan di situ ada 2 lantai. Oke. Di lantai 2 itu biasanya untuk menyimpan alat-alat untuk kegiatan syuting. Oke. Dan syutingnya itu berkaitan dengan cerita-cerita mistis, horor. Oke. Terus di jam 1.30, saya masih ingat betul itu 1.30, saya tidur di depan pintu kaca itu, depan lobi resepsionis. Saya tidur di situ. Entah kenapa untuk nengok ke belakang pantry atau ke ruangan karyawan itu ada rasa takut aja di situ. Saya paksakan untuk nengok, memejamkan mata dulu di situ, berusaha untuk tidur, ngadap ke depan, keluar. Dan entah kenapa saya sempat udah tertidur tuh di situ, kebangun, kalau bahasa ininya ngulet ya gitu ya. Pas nengok ke belakang itu ada sosok anak kecil. Oke. Anak kecil dengan pakaian yang lusuh, dengan busana sekitar tahun 70-an gitu loh. Oke, baju lama. Baju lama. Dan rambut segini, model pendek gitu, dan mukanya itu hancur. Itu bocah? Itu anak kecil. Oke. Dan itu mandangnya langsung ke arah saya, dia diri di depan saya nih, pas saya nengok gini. Oke. Terus? Saya bilang, astagfirullahaladzim. Sepersekian detik,
saya cuma lihat itu, saya berusaha balik badan, saya merayap tuh buka pintu kaca kantor. Oke. Dan saya nggak berani masuk lagi sampai pagi. Oh, jadi akhirnya choice di luar. Di luar, saya di luar sampai pagi. Karena udah perasaan campur aduk, pertanyaan itu siapa, ya kan, itu apa gitu. Ya udah sampai pagi. Setelah saya coba diam sampai beberapa hari, baru saya cerita sama teman saya, rekan kerja juga, yang sama-sama security. Ternyata teman saya itu juga melihat sosok tersebut. Sosok yang sama. Sama. Tapi posisinya itu di seberang jalan. Dan kalau Bang Jul lihat di dalam. Di dalam kantor. Kalau teman abang ngelihatnya di seberang. Seberang jalan dengan pakaian yang sama, dengan wajah yang sama, dengan rusak gitu, dan menghadap ke kantor kita juga. Oke. Terus apa yang abang lakuin? Apakah tetap mencoba bekerja atau akhirnya resign, Bang? Saya tetap berjalan sih kerja selama berapa bulan, saya jalanin terus. Tapi makin kesini, makin lain lagi. Makin banyak hal-hal yang apa ya bisa dibilang susah dijelasin. Iya, karena hampir semua karyawan mengalami juga. Oke. Yang paling fenomenal yang Bang Jul lihat selain anak kecil itu apa, Bang? Kalau sosok yang jelas hanya anak kecil itu. Kalau dari karyawan itu, jadi dia bisa menyerupai bentuk wajah atau badan dari karyawan yang lain. Oh, jadi dia nyaru gitu, Bang? Iya. Bisa jadi kayak Wawan, bisa jadi kayak Nova, betul. Jadi kayak Mongol gitu ya. Oh. Terus Bang Jul cerita nggak ke pimpinan tentang hal tersebut? Saya nggak cerita ke pimpinan, cuma ke antar karyawan aja. Oke. Oh, berarti internal aja ya. Betul. Nah, tapi kalau dari Mas Jul di kantor yang sama tuh ada nggak karyawan yang pernah? Karyawan ada. Ngelihat hal yang sama? Dia ngelihat dari monitor CCTV. Jadi suaranya gaduh dia di lantai 2 tidur. Di bawah tuh gaduh tuh. Nah, karyawan tersebut bilang kan, istirahat udah malam gitu, udah jam 2, jam 3. Tapi pas dilihat di CCTV, anak-anak pada diam aja. Pada main game, pada serius gitu. Dan ada suara teriakan, suaranya tuh mirip banget sama karyawan yang perempuan ini. Nah, kok si Diana itu suaranya masih kencang aja udah malam. Nah, karyawan ini turun ke bawah ngecek, maksudnya mau bilangin gitu. Baru dia sampai turun di bawah, dia baru ingat. Ternyata, kan dia tidur di sebelah saya, Diana ini. Kata karyawan ini. Udah dia akhirnya naik ke atas lagi. Dicek betul dia lagi tidur, Diana itu. Tapi menyerupai suaranya itu. Begitu. Tapi iya. ada yang lain juga, Bang? Terus ada juga security, lagi mandi. Itu setelah maghrib, itu kayak ada yang manggil, kerannya dimatiin. Ternyata panggilannya itu kayak apa ya? Kayak orang teriak sekeras-kerasnya gitu. Jadi gema sampai di kamar mandi, dan karyawan itu lari keluar tanpa pakai baju karena habis maghrib suaranya gitu. Cuman pakai aduk doang, kabur dia. Ya ampun. Terus sejak kejadian itu Bang Jul punya asumsi sendiri nggak kenapa di kantor itu sering banyak gangguan, Bang? Punya kesimpulan apa? Karena mungkin makhluk ini dikasih, karena kadang-kadang kan orang bilang kalau tempat berantakan pasti mereka kotor. Iya. Atau mungkin pernah kasus kejadian kecelakaan, terus dia merasa rumah sebelah gak bisa kita tinggali, dia tinggali. Atau menurut Bang Jul bagaimana? Karena kan itu media dan berhubungan juga dengan syuting horor gitu, dan banyak benda-benda yang dibawa ke kantor, termasuk lukisan, kayak dupa-dupa. Dan terkadang karyawan yang selesai syuting harusnya kan ya, kalau dari tempat-tempat kayak gitu paling nggak cuci muka dulu, ya, di cleansing, baru masuk kantor. Kayaknya asumsi saya di situ jadi pada ngikut. Jadi dari lokasi syuting horor si sosok ini nempel. Betul. Dan di saat ditaruh di gudang itu beliau akhirnya nemplok di situ. Ya, betul. Tapi Bang Jul akhirnya
ada rasa ketakutan nggak Bang kalau ngadepin hal-hal seperti itu? Takut saya. Kalau ngadepin, apalagi pas ngeliat jelas gitu yang perempuan anak kecil itu takut. Kalau ketemu orang kan ditonjok berdarah ya, ini kalau makhluk halus tonjok gimana nih dong? Yang ada kita yang tenggeng, orang yang mendadak gak ada. Tapi Bang, ada hal-hal apa yang Bang Jul lakukan untuk menjadi penjaga? Apa mungkin nyari orang pinter minta penjaga gak apa gitu di dompet ditaruh atau di mana? Kan soalnya teman Mongol ada begitu, sampai pergi ke orang pinter minta kertas yang dilipet-lipet gitu kan. Nah gitulah katanya biar lewat kubur nggak dipanggil gitu. Oh enggak. Kalau Bang Jul enggak? Enggak. Oh berarti termasuk sosok berani dong, sekalipun lihat takut ya. Itu aja. Tapi katanya di depan kantor Bang Jul ini sering banget terjadi kecelakaan. Apakah ada kaitannya dengan sosok tadi? Karena kan anak kecil mukanya rusak ya? Rusak, betul. Apa karena korban kecelakaan itu? Memang kalau kata orang sekitar ya, sekitar situ, memang dari dulu sepanjang jalan itu sering kecelakaan. Jadi memang diharuskan kalau memang lewat situ paling nggak klakson atau ngasih lampu dim. Tanda permisi lah gitu sama orang situ. Kalau temen gua dia pakai batu, misi gitu. Oh iya. Contoh di pohonnya silakan. Waduh, pingsan dianya. Kadang-kadang kan banyak hal yang menurut kita, menurut orang kan kadang ada yang bilang begini, ada yang kalau lagi ngerokok lewat tempat itu rokoknya dibuang. Tapi Bang, dalam hal kayak begitu, tindakan apa yang harus dilakukan kalau Bang Jul mendadak muncul? Apakah dia harus doa? Karena kadang Bang, mohon maaf ya Bang, saking takutnya, kadang nggak tahu mau ngomong apa Bang. Kabur saya. Banyak loh begitu teman-teman pingsan. Padahal dia bilang gua udah hatam doa Bapak kami. Tapi pas dia muncul, jadi nggak bisa ngomong. Nah itu juga di kita yang suka konten-konten horor juga begitu. Dan yang kita lakukan adalah selalu sebelum pulang sendal atau sepatu dibeginiin. Jadi biar tanah yang bekas kita datengin, kan kita sering ke tanah kuburan. Betul. Kita sering ke rumah-rumah yang udah pernah terjadi pembunuhan. Ya kan, kita kan nggak tahu kita keinjek tanah yang pernah ada darahnya kan. Jadi sebelum naik mobil cuci lah, bersih dulu. Nah, tetapi sampai hari ini Bang Jul masih kerja di tempat yang sama. Udah pindah sih. Udah pindah. Tapi kalau di tempat kerja yang baru, kan tempat kerja yang baru pasti kan ada pengalaman baru dari teman-teman. Karena gue berjujur, kalau di tempat kerja yang baru kadang buat orang baru tuh dia belum pernah menunjukin muka. Pasti dia udah menunjukin muka kepada orang yang sudah lama. Betul. Orang baru biasanya dia nanti beberapa tahun kemudian baru dia Nah, kira-kira Bang Jul ngarepin nggak itu terjadi? Oh jangan sampai. Karena kan pasti teman-teman yang lama udah punya cerita-cerita unik. Karena kan pasti, karena gue juga dapat bocoran kan kantor Bang Jul yang baru ada kolam renangnya. Iya, karena saya udah dapat cerita dari para pekerja yang dulu bangun kantor baru ini. Katanya ada kolam renang di belakang, jadi pernah ada kejadian di situ. Anak dari pembantu kecebur di kolam, tenggelam. Orang tuanya lagi beli sayur di depan, anaknya ditinggal usia 3 tahun. Dan itu kecebur di kolam, setelah balik lagi udah meninggal. Posisi udah meninggal. Berarti pasti akan ada nice to meet you-nya tuh ya kan? Jangan sampai deh. Tapi Bang Jul pernah nggak, maksudnya dalam hal kerja gitu terus malam udah matiin lampu jam 12, jam 1 harus ngontrol ke belakang gitu? Ada rasa takut, tapi ya coba bismillah aja. Ada yang manggil dari kolam gitu? Bang, kalau suara-suara sih banyak ya, kayak jatuh benda atau apa gitu, kayak pohon tahu-tahu goyangnya kenceng tapi di satu pohon itu aja gitu, di pohon mangga gitu. Baru itu aja sih ya yang muncul baru yang itu ya, tapi nggak pengen yang lain gitu muncul. Jangan sampai Bang Mongol. Tapi kalau seandainya ketakutan, kalau di studio tempat kerja baru ada cerita serem nggak sih Om? Oh, tapi cuma di CCTV sih, tapi nggak jelas ya. Cuma sosok bayangan putih itu dari cam store.
itu masuk ke pantry. Dan itu saya ngeliatnya di layar monitor CCTV, itu jelas. Sosok putih. Putih aja gitu. Kayak asap rokok gitu kan? Tembus sampai masuk ke ruangan, hilang dia. Nggak disusul tuh, Bang? Oh, enggak dong. Maksudnya kan siapa tahu aja bisa nanya togel besok berapa. Oh, enggak. Tapi yang penting sampai hari ini everything aman-aman aja kan, Bang? Aman. Masih tetap semangat kerja kan? Masih. Tuh, jadi buat teman-teman yang nonton ini adalah apapun yang terjadi nggak usah terlalu khawatir dengan ketakutan yang berlebihan. Betul. Karena selalu seperti kata Bang Jul tadi, sebisa mungkin tetap ingat sama Allah, ingat kepada Tuhan. Iya. Apa yang bisa dibaca, baca. Ya kan? Iya. Pasti ada kekuatan tertentu dalam doa itu. Oh iya, satu lagi Bang Mongol, ada cerita dari pekerja yang lama dulu di sini, bagian kontraktor ya, ngebangun sini. Jadi ada satu tempat di studio, tepatnya di pojok gitu, dekat toren, itu ada sosok hitam besar gitu, dan itu sering mengganggu. Salah satunya genset setiap dinyalain mati. Dan ada 2 orang pekerja yang diliatin langsung sosoknya hitam besar gitu, itu pingsan. Sadar-sadar pagi baru dibangunin sama temennya. Dan sosok hitam itu nunjukin muka ke pekerja itu, iya. Wah. Jadi tiap nyalain genset itu mati. Itu mati terus. Dan semuanya jadi keluar semua dari pekerjaan ini, diganti sama kontraktor yang baru. Jadi satu rombongan yang datang kerja itu out semuanya, milih berhenti, terus akhirnya orang baru lagi. Nah, orang baru ini ngerasain hal yang sama nggak? Diganggu atau nggak? Sama, diganggu juga. Cuman mereka tetap menyelesaikan pekerjaan. Karena memang udah ditarget ya, harus selesai. Karena kalau nggak penalti ya. Betul. Iya kan, kalau sistem borong, kalau biar bagi mau setan depan muka juga, kalau mau kerja ya tetap harus kerja gitu. Saya juga begitu kalau suntik film horor. Udah di DP-in soalnya. Iya kan, kalau kita nggak syuting, penaltinya lebih tinggi daripada harga syutingnya. Iya. Punya pengalaman mistis lain lagi nggak, Bang? Kalau saya alami di tahun 2010 di bilangan Jakarta Pusat ya, itu dekat pusat perbelanjaan. Saat itu saya bekerja di secure parking, dan itu kegiatannya kalau malam itu harus cek kendaraan ya, cek kendaraan ya, di basement. Jadi di gedung itu ada 8 lantai, 4 lantai untuk basement ke bawah. Oke. Dan rutinitas setiap malam itu harus kontrol kendaraan setiap malam gitu. Nah di malam itu saya berdua sama teman saya kontrol kendaraan, dan di bawah, paling bawah basement 4 itu ada kayak kantin, tukang nasi padang gitu, masakan Padang. Saya lewatin kantin itu, bawa motor, lampu motor tiba-tiba mati. Pas di depan rumah makan kantin itu. Ternyata saya tengok ada sosok kuntilanak sedang duduk di atas meja. Teman abang lihat nggak? Lihat, saya cuma colek-colek gini. Saya kan di belakang dibonceng, saya cuma colek-colek gini. Tapi teman berusaha nggak ini, tapi mungkin dia mengiyakan ya. Dan lewat dari masakan Padang itu kendaraan lampunya nyala lagi. Hanya di area rumah makan itu mati. Tapi Bang Jul pernah makan di tempat itu? Di situ belum. Karena itu khusus driver ya di bawah itu. Oh iya buat para tukang parkir ya. Tapi kalau menurut Bang Jul itu sosok itu memang udah ada di tempat itu atau ditaruh di situ? Setelah saya cari tahu, karena kalau saya baca-baca gitu, lihat di Google atau di buku gitu, kalau sosok kayak gitu biasa kan cuma sebentar ya, terus hilang, udah nggak lihat lagi. Kalau ini setelah lewat dari posisi rumah makan itu, lampu nyala, kita kan mentok lagi, dan harus balik ke jalan situ lagi. Iya, karena harus muter ya kan? Karena satu arah itu dia, dan itu sosoknya masih ada juga. Masih ada di tempat itu juga. Berarti udah penghuni ya? Iya. Bukan bawaan ya? Dan juga bukan cuma saya aja yang lihat, hampir semuanya karyawan
secure parking yang jaga tugas malam. Oh iya, ada ya juga, kan? betul. Nah kan kasihan juga nih yang mungut setannya. Setan jorok berarti nggak higienis. Bekas cocot orang diambil. Kenapa nggak beli di kantin gitu di bahan? Tapi Bang, kalau yang kasus secure parking itu Bang, sampai hari ini kayak tempatnya masih ada Bang? Masih. Teman-teman pasti kan masih ada dong, udah jadi manajer mungkin yang lain gitu. Tempatnya masih, tapi kantinnya itu udah nggak ada. Dan mereka udah merasa bahwa nggak ada di situ. Iya, karena udah nggak dipakai lagi untuk lahan parkir, gitu. Oh. Jadi udah ditutup jadi parkir jadi di atas, ke atas sekarang, nggak ke basement lagi. Karena saya pernah waktu itu nonton pulang jam 1 lebih, karena dia filmnya sampai 3 jam. Mongol, Bril, terus ada 2 orang rumah di satu pusat perbelanjaan. Dia parkirannya dia lebih banyakkan ke bawah, iya, ada daripada juga ke atas. Nah waktu itu kita saking penuhnya tuh mall, kita dapat parkiran memang paling bawah banget. Dan kita lift, contohnya nih dia di B5, tapi liftnya cuma sampai B4. Sisanya kita harus pakai tangga. Exit ya. Nah itu waktu itu sampai Mongol gerek, teman Mongol tuh berdua lari. Soalnya ada sosok ini di sini. Iya betul. Dan itu juga sama kejadiannya, mati lampu, tapi setelah lewat itu dia nyala. Iya. Nah saya tuh punya rasa penasaran, tapi juga punya rasa takut. Karena takutnya kalau, maksudnya gini, Mongol ketakutan dengan hal-hal gaib kalau dia nunjukin muka mendadak. Tapi kalau kita udah lihat dari jauh, wah itu mah aman. Entah akhirnya dia mukanya gepeng atau itu aman. Tapi jangan sampai dia bagus pun, tapi kalau dia nah itu beruntung, itu pasti semua orang akan mengalami hal yang sama. Tetapi kalau dari sisi Bang Jul, kalau hal-hal seperti itu terjadi, apa yang harusnya kita lakuin Bang? Kalau menurut agama saya sih, saya baca sebisanya saya sih, gitu. Paling. Tapi pernah nggak Bang, sosok-sosok begitu sampai ke rumah ngikut? Alhamdulillahnya enggak. Enggak ya? Enggak. Kalau seandainya dia ngikut? Waduh, jangan sampai deh. Tapi dia hanya ngegangguin di tempat kerja? Iya, itu di tempat kerja. Tapi Bang Jul udah berkeluarga? Sudah. Anak berapa Bang? Anak 2. Cakep. Cewek cowok? Sepasang. Oh, sepasang. Iya. Wow, yang paling tua? Yang paling tua cewek cowok? Cowok 11 tahun. Wah, cakep. Tapi justru dari situ Bang Jul sampai hari ini di tempat kerja baru tetap anteng-anteng aja ya Bang ya? Iya, masih aman. Aman selalu ya? Iya. Jadi itu yang membuat Mongol selalu berpikir bahwa selama kita bisa menikmati pekerjaan itu, betul, dan kita juga tahu kita kerja karena halal, otomatis kita meyakini bahwa pasti Allah akan jaga hidup kita. Itu. Jadi buat teman-teman juga yang nonton Kalapuna ini punya pengalaman mistis yang seru dan unik yang Anda pingin berbagi, Anda pingin sharing sama-sama dengan Mongol, langsung aja hubungi via Instagram, langsung aja ke Opera Entertainment. Kita @Opera Entertainment, cerita di situ nanti akan dihubungi oleh tim Kalapuna dan kita akan syuting sama-sama dengan Mbak Mongol untuk share pengalaman-pengalaman mistis yang Anda dapatkan. Dan jangan lupa di subscribe, like, share, komen, dan lonceng. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.